Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel saya untuk pembahasan soal CPNS. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal prediksi soal TWK CPNS tahun 2024. Dimana soal ini adalah soal yang sekarang lagi hits-hitsnya gitu pembahasannya ataupun materinya. Makanya untuk teman-teman wajib nonton ya video kali ini sampai selesai. Jangan lupa juga untuk subscribe dan share video ini kepada yang lainnya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Saat kompetensi sepak bola Euro 2020, supporter Inggris selalu mengejek dan mencemoohkan lagu kebangsaan negara lain yang merupakan lawan negaranya di pertandingan. Tindakan ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai sportivitas dan semangat kekeluargaan dari sepak bola. Sikap yang dilakukan oleh supporter Inggris merupakan bentuk dari A. Nasionalisme luas, B. Chauvinisme, B. Etnosentris, D. Xenocentris, atau E. Primordialisme. Oke, ini jadi tindakan supporter Inggris mengejek dan mencemooh lagu kebangsaan negara ini merupakan bentuk dari chauvinisme. Chauvinisme adalah sikap cinta tanah air, merasa bangga yang berlebihan terhadap bangsanya sendiri sehingga menganggap bangsa lain itu menjadi rendah. Nah, ini jawabannya itu adalah yang B ya. Jadi chauvinisme ya, terlalu berbangga dengan diri sendiri dan merendahkan bangsa lain. Oke, pertanyaan yang kedua. Penghargaan terhadap nasionalisme bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan latar belakang apapun. Di bawah ini yang merupakan bentuk nasionalisme di lingkungan masyarakat adalah titik-titik. A. Pedagang yang berjualan bendera merah putih menjelang HUT RI. B. Daniel yang memakai batik di acara resepsi pernikahan teman. C. Arif alumni Fakultas Keguruan PKN mengajar TWK di Bimbel. D. Mahasiswa KKN yang membuat program pelatihan paskibraka upacara bendera di kampung penempatannya. Atau E. Kegiatan reuni dengan teman sekolah dengan menu makanan khas Nusantara. Ini yang bentuk nasionalisme di lingkungan masyarakat ya. Oke, kita bahas ya. Pedagang yang berjualan bendera merah putih menjelang HUT RI itu ya. Nah, itu nasionalisme ya, nasionalisme karena menjual bendera yang menjadi identitas nasional dari Indonesia. Tapi jawabannya udah langsung ya, A ya. Kita bahas lagi yang B ya. Jadi jawabannya ini benar yang A ya. Oke, yang kedua, yang B. Daniel yang memakai batik di acara resepsi pernikahan teman. Nah, ini cinta tanah air. Batik itu kebudayaan nasional. Jadi bukan identitas nasional, gitu ya. Kemudian yang C, Arif alumni Fakultas Keguruan PKN mengajar TWK di Bimbel. Ini merupakan bela negara, pengabdian sesuai profesi. Kemudian yang D, mahasiswa KKN yang membuat program pelatihan paskibraka untuk bendera di kampung penempatannya. Ini merupakan patriotisme ya, perbuatan di luar kedudukan, bukan wewenang mahasiswa itu. Jadi patriotisme. Kemudian yang E, kegiatan reuni dengan teman sekolah dengan menu makanan khas Nusantara. Itu merupakan sikap cinta tanah air. Jadi yang merupakan bentuk nasionalisme itu adalah yang A, pedagang yang berjualan bendera merah putih menjelang HUT RI. Karena menjual bendera yang merupakan identitas nasional bangsa. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ya. Ini panjang sekali tapi kita boleh langsung ke pertanyaannya. Bentuk pengamalan nasionalisme yang bisa dilakukan oleh pecinta sepak bola yaitu. Oke, ini kan panjang sekali ya, boleh saja dibaca tapi itu terlalu panjang, jadi kita harus langsung membaca soalnya biar mengefektifkan waktu ya, tidak menyanyiakan waktu itu. Jadi soalnya itu bentuk pengamalan nasionalisme yang bisa dilakukan oleh pecinta sepak bola yaitu apa? Oke, A, patuh aturan dan menonton pertandingan di rumah saja melalui TV. Oke, B, menonton pertandingan di kafe karena kurang seru, nonton dari rumah. C, tetap memaksakan hadir ke stadion sebagai bentuk fanatisme supporter ke tim yang didukungnya.
D. Menonton di kafe karena untuk streaming perlu wifi. Atau E. Membeli merchandise klub yang didukung sebagai bentuk dukungan kepada klub. Oke, ini yang bentuk pengalaman nasionalismenya yang mana nih? Oke, kita bahas ya. Menaati peraturan yang dikeluarkan pemerintah juga merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap nasionalisme. Karena salah satu ciri dari nasional itu adalah mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selama PPKM-nya ini itu kita harus patuh terhadap aturan pemerintah dan harus menurunkan ego dan kerinduan kita dalam hadir di stasiun untuk mendukung klub kesayangan secara langsung ini ya. Jadi izin penyelenggaraan sepak bola nasional ini aturan protokol. Jadi masa COVID ya ini ya. Nah, di atas dijelaskan ini ada masa COVID, jadi kita harus patuh terhadap peraturan. Nah, ini adalah sikap atau bentuk pengamalan nasionalisme. Jadi jawabannya yang A, di rumah saja lebih baik gitu ya. Kalau dalam peraturan pemerintah itu tidak diperbolehkan untuk datang ke stadion. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sumpah Pemuda menjadi bukti perjuangan yang dilakukan oleh para pemuda untuk bersatu dalam mengusir penjajah. Oke, di sini berikut yang merupakan salah satu cara menerapkan Sumpah Pemuda di zaman sekarang. Ini langsung ke pertanyaan ya. Oke, A. Aktif mengikuti anime Jepang. B. Selalu aktif dan kritis dalam segala hal meskipun informasi awal yang kita peroleh belum diverifikasi kebenarannya. C. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar. D. Aktif dalam kegiatan lelang online yang menjual produk-produk imitasi dalam negeri. Atau E. Selalu mencari kebenaran atas setiap informasi yang diperoleh khususnya di media sosial. Oke, ya kita bahas sikap-sikap yang diperlukan pemuda zaman sekarang itu menjaga kesatuan adanya. Yang pertama itu ya, adanya sikap yang menghargai nilai-nilai kebangsaan dan identitas nasional. Kemudian adanya saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Adanya moral, akhlak yang dilandaskan pada nilai agama. Kemudian adanya perilaku rasa kebersamaan dan tolong-menolong. Kemudian adanya kelakuan yang senantiasa menggambarkan nilai-nilai agama, hukum, dan budaya. Oke, ini yang paling cocok itu ya, mengikuti anime Jepang itu. Bukan nasionalisme ya itu. Bukan yang intinya Sumpah Pemuda, kemudian aktif belum diverifikasi kebenaran itu juga salah, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik itu juga salah, kemudian ini menjual produk imitasi juga salah. Makanya ini yang paling tepat itu jawabannya adalah yang E ya. Oke, mencari kebenaran atas setiap informasi yang diperoleh khususnya di media sosial. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sumpah Pemuda sebagai hasil Kongres Pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi kedaerahan yang sudah memiliki semangat nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Isi Sumpah Pemuda butir kedua apa? Oke, ada yang ingat ya? Sumpah kedua, butir kedua. Oke, butir pertamanya itu adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Oke, yang pertama. Yang keduanya, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia di sini yang mana berarti? Jawabannya itu adalah yang C ya. Oke. Kemudian yang ketiganya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi singkatnya itu ya, mengaku bertumpah darah yang satu, kemudian berbangsa yang satu dan berbahasa yang satu. Nah, ini yang keduanya adalah berbangsa yang satu. C jawabannya. Ya, harus ingat ya untuk Sumpah Pemuda ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, peran pemuda penentu kemajuan bangsa Indonesia. Perjuangan para pemuda Indonesia dalam memerdekakan bangsa Indonesia terlihat jelas pada masa-masa penjajahan. Berikut ini yang merupakan nasionalisme pemuda Indonesia pada masa awal kemerdekaan adalah, oke, yang mana nih yang tepat? A. Para pemuda mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar mau segera memproklamasikan kemerdekaan. B. Peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato saat pertempuran 10 November di Surabaya. C. Organisasi pemuda berkumpul dan melakukan deklarasi Sumpah Pemuda.
D. Para pendiri bangsa melaksanakan rapat untuk membahas dasar negara setelah Indonesia merdeka. Atau E. Pembacaan naskah proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno mewakili seluruh bangsa Indonesia. Oke, ya kita bahas ya. Oke, para pemuda mengamankan Soekarno-Hatta Keringas Dengklok agar mau memproklamasikan itu pada tanggal 16 Agustus 1945 ya. Oke. Kemudian yang kedua itu yang B, organisasi pemuda itu berkumpul itu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Oke. Kemudian para pendiri bangsa melaksanakan rapat membahas dasar Indonesia itu pada tanggal 29 Mei 1945. Oke, kemudian pembacaan naskah proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta mewakili seluruh bangsa Indonesia. Oke, ini pada tanggal 19 September 1945 orang Belanda mengibarkan bendera merah putih di atap hotel ya, di putih bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel dan menurunkan bendera itu rakyat ya. Oke, jadi yang paling benar itu berikut ini. Nasionalisme pemuda Indonesia pada awal kemerdekaan ya melalui pembacaan naskah ya, naskah proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta mewakili seluruh bangsa Indonesia itu ya. Jawabannya berarti yang E. Oke. Ada masa awal kemerdekaan, yang lainnya itu sebelum kemerdekaan gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, oke, ini banyak sekali ini. Langsung ke soalnya ya. Soalnya itu yang tidak termasuk dalam dorongan internal perilaku ketidakjujuran akademik. Oke. Ketidakjujuran akademik. A. Ragu-ragu dengan jawaban sendiri. B. Ingin mendapatkan nilai yang bagus. C. Tidak memahami materi yang diujiankan. D. Terpengaruh dengan adanya teman lain yang menyontek. Atau E. Muncul keberanian untuk berlaku curang. Oke. Ini menurut Robert dan Haiju, faktor penyebab ketidakjujuran akademik dipisahkan menjadi faktor eksternal dan internal ya. Kalau faktor eksternal itu yang berhubungan dengan kompetensi mempengaruhi ketidakjujuran akademik nih. Ini mungkin termasuk tekanan untuk bisa mencapai nilai bagus, tes kecemasan lingkungan kelas, kebijakan akademik dan masalah prestasi itu ya. Kemudian faktor yang bersifat internal itu meliputi academic self efficiency ya, kemudian indeks prestasi akademik, etos kerja, self esteem, kemampuan atau kompetensi motivasi akademik, sikap atau attitude, tingkat pendidikan dan tingkat belajar ya, serta moralitas nih. Oke, biasanya ini kan berarti yang termasuk faktor internal ini ketidakjujuran dalam akademik itu adalah ini tingkat pendidikan, teknik belajar. Yang paling cocok kita jalannya adalah jawaban yang tidak termasuk ya, yang tidak termasuk faktor internal, berarti di luar. Itu terpengaruh adanya teman lain yang menyontek gitu ya. Kalau ini kan faktor internal. Itu ya, faktor internal dari diri sendiri, kemudian ingin mendapatkan nilai itu sendiri-sendiri, tidak memahami materi itu karena diri sendiri, dan muncul keberanian untuk curang itu diri sendiri juga. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan prediksi ini bisa muncul ya, mirip-mirip lah soalnya dengan nanti soal tes teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sudah menonton video ini bisa lolos tes CPNS pada tahun ini. Jangan lupa ya untuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.